Pagi, Prof. Pagi. Perlawanan tanpa kekerasan. Nah, itu satu ajakan bijak yang disarankan oleh Toro ya, Prof Ya, ya. ya. Tapi apakah ini sudah dilakukan oleh rakyat kita? Karena kita lihat betapa kekejaman yang kita anggap sudah kejam ya kan, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat dan beberapa pelanggaran etika dan itu segala macamnya itu, apakah sudah ada bentuk-bentuk perlawanan tanpa kekerasan ini dilakukan, Prof? Ya sudah ada, tapi saya coba dulu sedikit jelaskan Oh, tentang apa yang maksud dengan perlawanan tanpa kekerasan itu iya, ya. betul. Jadi perlawanan tanpa kekerasan itu sebenarnya dikemukakan oleh seorang filsuf Kanada, namanya itu David Thoreau ya. Thoreau ini sebenarnya dia mengalami sendiri juga bagaimana misalnya pada masa masa dia sudah cukup lama sebenarnya, kalau tidak salah sekitar abad ke-19 dia menulis essay tentang judulnya sama ya, Civil Disobedience itu dia mengatakan di situ bahwa sebenarnya masyarakat di Kanada, kemudian di Amerika, waktu itu sebenarnya ada terjadi perang antara Meksiko juga dengan Amerika. Dan kemudian ada juga misalnya masalah-masalah sosial yang sangat banyak juga terjadi di dalam masyarakat-masyarakat waktu itu. Ada perbudakan, ingat ya, Amerika dengan perbudakan yang sangat luar biasa, dan itu sebenarnya perjuangan yang luar biasa dari kelompok atau masyarakat kulit hitam untuk bisa terbebas dari kolonialisme dalam bentuk penjajahan yang sifatnya rasis. Jadi di situ sebenarnya itu latar belakang yang membuat dia sebenarnya untuk merumuskan satu pemikiran dengan bagaimana supaya misalnya dilakukan perlawanan tapi tanpa kekerasan. Karena dia sadar bahwa perlawanan kekerasan itu akan menambah banyak korban. Tapi kadang-kadang kalau misalnya memang kondisinya tidak memungkinkan misalnya dilakukan dengan perlawanan tanpa kekerasan, ya, lalu apa alternatifnya? Kadang-kadang itu yang jadi problem besar. Akhirnya kan seperti menjadi pilihan yang kedua. Jadi David Thoreau ini sebenarnya dia ini sangat, atau pemikirannya itu sebenarnya sangat mempengaruhi semua gerakan civil society di seluruh dunia. Nah, kita lihat sekarang misalnya kan dari berbagai macam, misalnya dari kaum perempuan, misalnya dari buruh, dari apa, itu sebenarnya sering dikatakan itu adalah hasil ya pengaruh dari pemikiran Toro itu. Ya, jadi kita lihat misalnya mungkin itu yang paling penting juga sebenarnya bagi para ilmuwan itu, mereka haruslah misalnya berupaya untuk bisa meninggalkan nama baik ya. Mestinya juga misalnya pemimpin juga begitu, harus meninggalkan nama baik dan mencoba untuk keluar, menghindar dari hal-hal yang dia anggap negatif dan wariskan hal yang tidak baik untuk masa depan negara atau masyarakatnya. Iya. Tapi kan kita lihat misal di negara kita ya, Prof, ada perjuangan tanpa kekerasan itu yang dilakukan oleh kelompok Kamisan ya kan. Ya, Itu mereka selalu ya kan melakukan demo Kamisan itu untuk supaya mengingat kembali tentang hilangnya Munir ya kan, dan itu terus dan dilakukan di depan istana, Prof, ya kan. Dan sampai sekarang kasus itu tidak terselesaikan. Lalu banyak sekali kita melakukan ya kan, entah itu dalam bentuk sastra, puisi ya kan, itu tidak, atau bisa dikatakan belum menemui jalan uh, titik temunya dengan pemerintah. Ini bagaimana, Prof, ya, untuk sebenarnya kan problemnya itu sebenarnya ya terkait sekali dengan niat baik ya dari pemerintah ya. Apalagi kalau mereka juga sendiri sebenarnya melakukan kekerasan itu. Apalagi juga misalnya mereka misalnya banyak hal-hal yang sudah yang terjadi sebelumnya dan dijanjikan dia akan misalnya kalau diangkat ya melalui pemilu berhasil jadi presiden, dia akan lakukan itu, tapi sama sekali tidak dilakukan. Jadi masalah Kamisan itu sudah berapa tahun itu ya, dan tidak pernah misalnya, dan itu diterima terus, tapi misalnya tidak ada sedikit pun upaya untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi sekarang kalau kita lihat misalnya memang di Indonesia ini mungkin banyak ada beberapa lah masalah yang sebenarnya itu juga bisa menjadi masalah yang sifatnya bukan hanya sifatnya nasional tapi global ya. Kemarin misalnya kita lihat ada komentar kembali lagi misalnya tentang kekerasan yang terjadi pada revolusi perpindahan pemerintahan ya ya misalnya ya ya, betul. yang dilakukan ya oleh militer waktu itu ya, sepertinya memang selalu dikatakan bahwa Prabowo terlibat di dalam kasus kekerasan itu, dan itu juga tidak diselesaikan. Jadi ada beberapa masalah-masalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melakukan kekerasan
Dan ternyata memang sampai sekarang itu tidak bisa dilakukan, dan oleh karena itu sebenarnya kita merasa ada upaya yang luar biasa misalnya dari masyarakat ya, tentang masalah Kamisan itu, kemudian juga misalnya masyarakat yang selalu menuntut supaya dilakukan Aksi damai ini, Prof, ya kan itu kan menunjukkan satu bentuk ya, perjuangan tanpa kekerasan ya, jadi Prof. itu perjuangan tanpa kekerasan, dan perjuangan tanpa kekerasan yang dilakukan sekarang ini itu sebenarnya sangat luas ya. Iya, Ya misalnya kalau tidak hampir mendekati 200 perguruan tinggi dan iya universitas betul. negeri dan swasta ya. Orasi-orasi ya, Prof, Dan ya, para guru orasi-orasi yang besar. dilakukan itu misalnya itu di keterlibatan guru besar ya dari beberapa universitas itu, kemudian juga mahasiswanya, dosennya, kemudian keterlibatan 200 lebih misalnya militer ya, jenderal pensiunan dari polisi dan dosen-dosen filsafat, dan Prof. dosen-dosen filsafat Iya, ya, betul. dosen-dosen filsafat semua Guru, universitas iya, filsafat betul. ya, Iya, sekolah tinggi filsafat iya, semuanya menguatkan iya. itu. Karena saya pikir sebenarnya wajar sekali kalau mahasiswa atau dosen-dosen filsafat itu memang ikut, karena memang itu sebenarnya pembicaraan mereka sehari-hari tentang demokrasi, tentang azazi, tentang keadilan, tentang ya. kesetaraan. Iya. Itu sebenarnya pembicaraan yang kita lakukan itu di dalam setiap perkuliahan ya. Karena dalam ekonomi memerlukan kesetaraan, memerlukan keadilan, dalam politik memerlukan keadilan, dalam sosial memerlukan keadilan, dan itu tidak ada. Sekarang misalnya kita masuk pada permasalahan misalnya cyber, itu juga memerlukan keadilan. Jadi tidak ada sebenarnya, boleh dikatakan hampir semua bidang-bidang ilmu yang kita berikan misalnya kuliah atau diskusikan selalu berkaitan dengan permasalahan humanitas. Iya, betul. Karena humanitas itu memang kan itu yang kita bicarakan semuanya. Teknologi berdampak pada masalah humanitas ya. Iya. Jadi itu saya pikir satu hal yang wajar. Kita senang sekali kalau misalnya teman-teman atau para dosen atau mahasiswa dari filsafat itu menunjukkan diri bahwa mereka itu sebenarnya, atau kita ini bukan hanya bicara tentang teori tetapi berupaya untuk misalnya menerapkan teori itu. Jadi selalu ada keterkaitan misalnya antara teori dan praksis, seperti misalnya yang dianjurkan oleh para ahli masa Frankfurt ya, critical theory terutama sekali misalnya pada Habermas, itu jelas sekali yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu gunanya adalah untuk tindakan. Ya. Ya betul, Prof. Tapi masalahnya begini, perlawanan tanpa kekerasan itu memang suatu ajakan yang bijak, ya kan? Tapi sampai di mana batas toleransi rakyat bisa melakukan perjuangan itu tanpa kekerasan? Ya, memang sebenarnya kan ada alternatif ya. Kalau misalnya tadi kita katakan bicarakan misalnya tentang perlawanan tanpa kekerasan, ya, disobedient itu. Tapi sebenarnya ada juga misalnya memang di sisi lain, apa yang disebut dengan perlawanan dengan kekerasan. Tanpa, kadang-kadang tidak ada didahului oleh perlawanan dengan tanpa kekerasan, tapi langsung dengan kekerasan. Jadi problemnya sebenarnya kan ini jadi permasalahan penting. Ingat aja misalnya di Indonesia, kita misalnya pernah beberapa kali misalnya terjadi ya perlawanan tanpa kekerasan yang dilakukan oleh PKI, ya, tanpa ada upaya. Jadi sebenarnya itu hal-hal yang memang keduanya ini itu seperti sepasang yang tindakan yang bertentangan, yang berlawanan. Tapi ada yang memang sekarang kita misalnya upayakan untuk ya semua profesor, semua itu selalu mengatakan kita harus melakukan upaya untuk melakukan tindakan dengan tanpa kekerasan, ya, dan itu dilakukan semua, ya. Terlihatnya misalnya dari hal yang peringatan tidak jalan, sekarang akhirnya dituntut untuk bisa misalnya untuk ke hak angket. Kalau hak angket itu tidak jalan, ya, lalu bagaimana? Itu sebenarnya yang kita khawatirkan. Saya pikir sekarang, karena kalau kita lihat, walaupun hanya dalam bentuk ya pernyataan dan menolak misalnya upaya untuk pembuktian dari kelompok-kelompok, kalau kita tidak begitu peduli sebenarnya partai apa yang menang ya. Yang paling penting bagi kita adalah permasalahan hak azazi, demokrasi, penghargaan pada kemanusiaan, dan tanpa ada kekerasan itu sebenarnya kita bagi kita. Kita kan tidak termasuk satu partai pun. Tidak juga misalnya ikut dalam tapi kita memang ikut dalam upaya untuk bisa. Ya, yang kita lakukan ini adalah salah satu bentuk sebenarnya civil disobedience itu ya. Jadi perlawanan tanpa kekerasan. Ya. Kita hanya misalnya dialog, dialog lewat ini, dan itu kita misalnya bentuk menyebarkan kesadaran bahwa kita misalnya negara kita ini memang benar-benar dalam keadaan membuka nalar kritis. Itu yang kita lakukan sebenarnya, hanya membuka nalar kritis itu, dan mudah-mudahan misalnya juga bisa mereka misalnya juga ikut dalam bentuk paling tidak misalnya kita katakan masyarakat itu sadar dan sebenarnya bukan masyarakat yang sadar, Prof. Pemimpinnya harus sadar ya kan, bahwa kita maksudnya sadar untuk berjuang ya.
Oh, sadar masyarakatnya untuk sadar berjuang, untuk untuk berjuang. berjuang dan Dan pemimpinnya pemimpin yang tidak sadar sadar itu untuk kalau tidak perlu memang itu akhirnya yang terjadi. Saya pikir memang itu alternatif sebenarnya ya, yang dilakukan pada apa yang kita sebut tadi dengan hak angket angket ya. itu ya. Hak angket itu sebenarnya kan dijelaskan itu apa sebenarnya yang diperlukan dalam hak angket itu. Kemudian misalnya bagaimana tujuannya, apa misalnya yang perlu dilakukan, pembuktian bukti-buktinya itu, kemudian akhirnya misalnya penarikan kesimpulan ya. Jadi kalau misalnya dikatakan, saya mengharapkan sebenarnya ada kerjasama yang baik antara tuntutan masyarakat itu dengan anggota DPR. Karena anggota DPR itu sebenarnya kan mereka adalah wakil rakyat. Yang selama ini sepertinya mereka tidak pernah dengar apa yang dikemukakan rakyat. Ya. Dan mereka hanya lebih mendengar misalnya apa kepentingan dari pemimpin dan kemudian partai yang mendukung pemimpin itu. Dan mereka tidak mau tahu dengan lain. Dan yang paling parah sekarang itu sebenarnya selalu dikatakan bahwa para pejabat-pejabat itu memang tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka sudah dicengkeram. Ya. Seperti misalnya oligarki itu ya, dicengkram sehingga mereka misalnya kalau mau ini nanti dituduh kamu korupsi, dan itu saya pikir benar korupsi kalau nggak mau dia Ya, apa ya dicengkram begitu. iya. Nah, jadi saya pikir itu permasalahan yang kita hadapi sekarang, dan kita juga sebagai pendidik ya, kita bagaimanapun dosen ya, itu juga sebenarnya kewajiban kita untuk bisa menyelamatkan negara ini, membantu menyelamatkan negara ini. Semoga. Ya.